Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat berbagi kisah penuh hikmah dan keutamaan Islam. Di episode kali ini, kita akan mengupas salah satu malam yang penuh berkah dan ampunan, Nisfu Syaban. Bagaimana sejarah peristiwa besar ini, dan apa saja keutamaannya? Mari kita telusuri bersama keajaiban malam Nisfu Syaban, sebuah malam yang menjadi harapan setiap muslim untuk mendapat pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Bulan Syaban merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah yang terletak di antara dua bulan suci, yaitu Rajab dan Ramadan. Bulan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam, terutama karena adanya malam Nisfu Syaban. Malam tersebut diyakini sebagai waktu yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan keistimewaan malam Nisfu Syaban sebagai waktu pencatatan amal kebaikan manusia. Dalam sebuah riwayat, Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebanyak di bulan Syaban." Rasulullah kemudian menjawab, "Ini adalah bulan yang sering dilupakan orang-orang karena terletak antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini merupakan saat ketika amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan sedang berpuasa." Hadis riwayat Imam An-Nasai. Sejarah malam Nisfu Syaban. Peristiwa perpindahan kiblat. Malam Nisfu Syaban atau malam tanggal 15 Syaban menyimpan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan kiblat dari Baitul Muqaddas di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, pada tahun ke-8 Hijriah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, kiblat kaum muslimin sudah mengarah ke Ka'bah. Namun setelah hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan salatnya ke Baitul Muqaddas, kiblat yang juga digunakan oleh kaum Yahudi. Keputusan ini diambil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk melembutkan hati orang-orang Yahudi agar mereka mau menerima ajaran Islam dan syariat Al-Quran. Namun, setelah lebih dari 16 bulan menghadap Baitul Muqaddas, harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terpenuhi. Kaum Yahudi di Madinah menolak ajakan beliau dan bahkan melakukan berbagai upaya untuk merintangi Islamisasi. Mereka tidak hanya berpaling dari ajakan Islam, tetapi juga menentang Rasulullah dengan segala cara. Mereka mengejek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa beliau menyalahi mereka dalam banyak hal, tetapi tetap mengikuti kiblat mereka. Hal ini kemudian memicu perasaan tidak nyaman di kalangan umat Islam. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali memohon kepada Allah agar diizinkan kembali menghadap Ka'bah dalam salatnya. Keinginan ini semakin kuat setelah beliau mendengar ejekan dari orang-orang Yahudi yang menyebutkan, Muhammad dan para pengikutnya berpaling dari kiblat mereka sebelumnya. Apa yang membuat mereka berubah arah? Ejekan tersebut akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, "Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang." Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah kiblat dari Baitul Muqaddas ke arah Ka'bah. Perintah ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, "Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan." Peristiwa ini menjadi titik balik yang penting dalam sejarah Islam.
Selain menjadi penegasan identitas kaum muslimin, perpindahan kiblat juga memperkokoh semangat kaum muslim dalam menjalankan ajaran Islam. Makna dan keutamaan malam Nisfu Syaban. Nisfu Syaban merupakan malam yang sangat istimewa dalam Islam. Pada malam 15 Syaban ini, kaum muslimin meyakini bahwa pintu-pintu ampunan Allah terbuka lebar bagi siapa saja yang memohon ampunan dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Dosa-dosa akan dihapuskan dan doa-doa akan diijabah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tiba malam Nisfu Syaban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni? Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya? Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Hadis ini menegaskan bahwa malam Nisfu Syaban adalah waktu yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Banyak ulama menganjurkan kaum muslim untuk memperbanyak ibadah pada malam tersebut, baik dengan salat malam, berdoa, berzikir, maupun membaca Al-Quran. Selain itu, malam Nisfu Syaban juga dianggap sebagai waktu pencatatan amal perbuatan manusia selama 1 tahun penuh. Oleh karena itu, memperbanyak amal kebaikan dan bertaubat pada malam tersebut menjadi langkah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menunjukkan keteladanan dengan memperbanyak puasa dan ibadah selama bulan Syaban, termasuk pada malam Nisfu Syaban. Amalan yang dianjurkan pada malam Nisfu Syaban. Untuk meraih keutamaan malam Nisfu Syaban, umat Islam dianjurkan untuk melakukan beberapa amalan, di antaranya 1. Salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah pada malam Nisfu Syaban merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Salat tahajud dan salat hajat menjadi pilihan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membaca Al-Quran. Menghatamkan atau memperbanyak bacaan Al-Quran pada malam Nisfu Syaban juga merupakan amalan yang penuh berkah. 3. Memohon ampunan. Malam Nisfu Syaban adalah saat yang tepat untuk bertaubat dan memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa hambanya kecuali mereka yang masih dalam keadaan menyekutukan Allah atau memiliki dendam terhadap sesama. 4. Berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir merupakan cara yang sangat baik untuk mengisi malam Nisfu Syaban. Memohon kebaikan di dunia dan akhirat serta perlindungan dari segala keburukan sangat dianjurkan pada malam ini. 5. Berpuasa di bulan Syaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai berpuasa di bulan Syaban. Meski puasa Nisfu Syaban tidak wajib, namun melaksanakannya dapat menambah pahala dan keberkahan. Malam Nisfu Syaban adalah malam yang penuh berkah dan keutamaan. Sejarah dan maknanya menunjukkan betapa pentingnya malam ini dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan memperbanyak ibadah, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepada Allah, kita dapat meraih keberkahan dan pengampunan pada malam yang mulia ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Nisfu Syaban. Di malam Nisfu Syaban, pintu rahmat dan ampunan Allah terbuka lebar. Mohonlah ampun dengan hati yang tulus, dan biarkan dosa-dosa berguguran seperti daun-daun kering yang diterbangkan angin. Nisfu Syaban adalah malam kesempatan kedua. Jadikan malam ini titik awal memperbaiki diri dan melangkah menuju kehidupan yang lebih penuh keberkahan. Jangan menunggu hari esok untuk bertobat. Gunakan malam Nisfu Syaban ini untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, karena waktu terbaik untuk berubah adalah sekarang. Sebesar apapun beban masa lalu, Nisfu Syaban adalah malam yang menenangkan jiwa. Serahkan semuanya kepada Allah, dan biarkan hatimu tenang dalam kasih sayangnya. Di malam Nisfu Syaban, Allah tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan bagi mereka yang bersungguh-sungguh memohon kepadanya. Subhanallah, begitu banyak keutamaan dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari malam Nisfu Syaban. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat, ampunan,
dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh kemuliaan ini. Jangan lupa untuk terus memperdalam ilmu agama, mengikuti kisah-kisah Islami, dan mengamalkan setiap hikmah yang kita pelajari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada sahabat dan keluarga. Insya Allah, setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang pahala. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.